Malam seringkali terasa lebih hidup dibanding siang. Ada kebebasan yang hanya muncul setelah matahari terbenam. Ketika dunia mulai tenang dan jam terus berdetak, begadang seolah memberi ruang untuk menikmati hal-hal yang tidak bisa dilakukan di siang hari. Bagi sebagian orang, malam adalah panggung hiburan. Kita duduk di depan layar, menonton pertandingan bola yang berlangsung sampai dini hari, bersorak, atau menahan napas bersama teman-teman. Ada juga yang tenggelam dalam game, melupakan waktu demi kemenangan semu. Malam juga sering menjadi ruang pelarian. Ada yang nongkrong di warung kopi, tertawa tanpa henti, seakan-akan tidak ada besok yang menunggu. Ada pula yang sekedar scrolling media sosial, tersedut tanpa sadar hingga mata lelah. Semua ini terasa menyenangkan, seolah malam adalah hadiah. Namun, di balik keasikan itu, ada sesuatu yang diam-diam kita korbankan. Tubuh tidak dirancang untuk terus terjaga dalam gelap. Semakin lama kita memaksa mata tetap terbuka, semakin besar harga yang harus dibayar esok hari. Kelelahan datang tanpa kompromi. Yang lebih menakutkan, begadang juga membuka pintu bagi pikiran yang tak terkendali. Malam sering melahirkan overthinking, memunculkan rasa cemas, bahkan stres yang tidak pernah diminta. Apa yang awalnya terasa menyenangkan, bisa berubah menjadi malam yang penuh bayang-bayang. Tidur bukan sekedar istirahat, melainkan fondasi kesehatan tubuh dan pikiran. Begadang merusak ritme alami yang dikenal sebagai sirkadian. Saat ritme ini kacau, hormon dalam tubuh kehilangan keseimbangan. Energi yang seharusnya terisi penuh di pagi hari, justru terkuras sebelum hari dimulai. Tidak berhenti di situ, otak juga menanggung akibatnya. Kurang tidur membuat bagian otak yang mengatur emosi menjadi lebih reaktif. Hasilnya, kita lebih mudah marah, sulit fokus, dan rentan membuat keputusan buruk. Seakan malam yang menyenangkan berubah menjadi siang penuh kekacauan. Begadang juga memperburuk kondisi mental. Pikiran yang seharusnya beristirahat justru berputar tanpa henti. Overthinking tumbuh subur di tengah sunyi, menyalakan rasa cemas dan stres. Malam yang tadinya terasa damai malah berubah menjadi perang batin yang melelahkan. Tubuh pun mulai merasakan serangan yang lebih nyata. Imunitas melemah, membuat kita lebih mudah sakit. Metabolisme terganggu, membuka jalan menuju penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. Semua itu berawal dari satu kebiasaan, menunda tidur. Lebih parah lagi, begadang berulang menurunkan kualitas hidup secara perlahan. Produktivitas runtuh, hubungan dengan orang lain terganggu, bahkan penampilan pun berubah. Kantung mata, wajah lelah, dan tubuh rapuh menjadi saksi nyata dari malam yang tidak terjaga dengan bijak. Begadang yang menjadi kebiasaan bukan hanya soal lelah sesaat. Ia perlahan menumpuk kerusakan di dalam tubuh. Seperti api kecil yang dibiarkan menyala dalam rumah. Banyak orang tidak sadar, hingga suatu hari bangun dengan tubuh yang tidak lagi sama. Penelitian membuktikan, orang yang kurang tidur lebih rentan terhadap penyakit jantung, tekanan darah sulit terkendali, detak jantung tidak stabil, dan risiko serangan jantung meningkat. Semua ini bukan ancaman abstrak, melainkan realita medis yang menunggu di ujung jalan. Begadang juga mengacaukan metabolisme. Tubuh yang seharusnya membakar energi dengan seimbang, malah menyimpan lemak berlebihan. Inilah alasan mengapa orang yang sering begadang lebih mudah mengalami obesitas dan diabetes. Efeknya merayap, tidak terlihat tapi mematikan. Selain itu, sistem imun pun terganggu. Kurang tidur membuat tubuh kesulitan melawan infeksi. Luka lebih lama sembuh, dan penyakit ringan terasa jauh lebih berat. Seolah tubuh kehilangan tameng alaminya hanya karena satu malam panjang yang berulang. Tidak hanya fisik, karir dan kehidupan sosial pun ikut hancur. Kurang tidur menurunkan konsentrasi, memperlambat otak, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Hubungan dengan orang terdekat menjadi renggang, karena tubuh dan pikiran sudah terlalu lelah untuk benar-benar hadir. Tidur yang cukup bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan dasar manusia. Seringkali kita menganggap tidur hanyalah aktivitas pasif yang bisa ditunda. Padahal di sanalah tubuh melakukan perbaikan terbesar. Setiap sel bekerja untuk memperbarui diri. Setiap ingatan disusun kembali, setiap luka diperbaiki. Mengorbankan tidur berarti mengorbankan kesempatan untuk sembuh dan tumbuh. Langkah pertama untuk memperbaiki pola tidur adalah konsistensi. Tubuh manusia memiliki jam biologis yang sensitif, dan ia hanya bisa bekerja baik jika kita menghormatinya.
Tidur serta bangun di waktu yang sama, setiap hari membuat tubuh kembali mengenali ritmenya. Perlahan, energi akan stabil, suasana hati lebih tenang, dan pikiran lebih jernih ketika pagi datang. Namun, konsistensi saja tidak cukup jika kita terus terjebak dengan layar. Cahaya biru dari ponsel, laptop, atau televisi adalah musuh terbesar tidur. Otak ditipu untuk tetap waspada, seakan masih siang. Maka penting untuk menciptakan rutinitas penutup, membaca buku ringan, menulis jurnal, atau sekedar mematikan lampu lebih awal. Ritual kecil ini memberi sinyal bahwa tubuh boleh beristirahat. Selain itu, jangan pernah menyepelekan bahasa alami tubuh. Ketika kantuk datang, itu bukan kelemahan yang harus dilawan dengan kopi atau hiburan, melainkan sinyal murni bahwa tubuh butuh pulih. Mengabaikannya sama saja dengan menolak alarm bahaya. Jika kita terbiasa menghormati rasa lelah, tidur akan hadir lebih cepat, dan kualitasnya pun akan lebih dalam. Yang paling penting, kita perlu memandang tidur sebagai bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Dengan tidur yang cukup, kita memberi ruang bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya, dan bagi pikiran untuk menemukan ketenangan. Tidur adalah pondasi produktivitas, kesehatan, dan kebahagiaan. Ia bukan tanda kemalasan, melainkan tanda bahwa kita cukup bijak untuk menjaga apa yang benar-benar berharga. Begadang memang terlihat menggoda, ada sensasi bebas, malam terasa panjang, dan kesenangan seolah milik pribadi. Tapi setiap malam tanpa tidur yang cukup adalah harga yang perlahan kita bayar. Tubuh dan pikiran tidak bohong, mereka akan mengingatnya di hari-hari berikut. Setiap keputusan kecil di malam hari bisa menimbulkan konsekuensi besar. Satu malam panjang bisa menjadi awal penurunan energi, mood yang kacau, atau pikiran yang tak terkendali. Akumulasi dari malam-malam seperti ini perlahan membentuk hidup yang sulit dikendalikan. Menyadari dampak begadang adalah langkah pertama untuk perubahan. Kita tidak harus menolak hiburan malam, tapi bijak dalam memilih kapan berhenti. Keseimbangan antara kesenangan dan kebutuhan tubuh adalah kunci agar hidup tetap berjalan tanpa hancur. Tidur cukup bukan hanya soal fisik, tapi juga soal menjaga kualitas hidup, hubungan dengan orang terdekat, produktivitas kerja, bahkan rasa bahagia sehari-hari bergantung pada kemampuan kita menghormati ritme tubuh. Begadang sesekali boleh, tapi jangan biarkan menjadi gaya hidup. Pada akhirnya, malam yang damai adalah hadiah bagi tubuh dan pikiran. Dengan menghargai tidur, kita memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, menemukan ketenangan, dan memulai hari dengan energi baru. Ingatlah, hidup yang baik dimulai dari malam yang benar-benar beristirahat. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.